Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik ya, Ibu absen dulu ya. Anggi Ramadini, Hadir, Bu. Siska Yulia Citra, Hadir, Bu. Uswatun Hasanah. Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir? Enggak, Bu. Berarti hadir semua ya. Nah, karena hadir semua, pada pagi hari ini kita akan mempelajari sebuah materi baru. Materi ini belum pernah kalian dengar sebelumnya, baik di kelas 10 maupun di semester 1. Materi kita mengenai limit. Nah, sebelum kita belajar mengenai limit, Ibu ingin bertanya sama kalian semua. Kalian pernah mengendarai kereta? Pernah, Bu. Pasti pernah kan? Bahkan kalian datang ke sekolah ini pun mengendarai kereta. Nah, saat perjalanan kalian menuju sekolah, di tengah perjalanan kalian mengalami kehabisan minyak. Saat kehabisan minyak, kereta kalian pasti berhenti kan? Sebelum kereta itu berhenti, kereta akan mengalami perlambatan kelajuan sampai kereta itu berhenti, tetapi tidak sampai berhentinya. Perlambatan kereta tersebut itulah yang dinamakan limit. Jadi limit itu dia mendekati. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, limit berarti pendekatan atau batas. Nah, jadi limit merupakan nilai yang didapatkan dari pendekatan suatu fungsi. Nilai yang didapatkan bisa berbeda, bisa pula sama. Nanti Ibu akan memberikan sebuah contoh kepada kalian semua, kenapa nilai itu bisa sama dan kenapa nilai itu berbeda. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian limit secara intuitif. Nah, di buku kalian sudah ada pengertian limit secara intuitif di halaman 64 di bagian yang A. Di situ tertulis bahwasanya limit X menuju C untuk suatu fungsi fx sama dengan L. Berarti, jika X mendekati A, tetapi X tidak sama dengan A, maka fx mendekati nilai L. Nah, jika limit X mendekati C, limit X mendekati C untuk suatu fungsi fx sama dengan L. Limit X mendekati C untuk suatu fungsi fx sama dengan limit x mendekati c untuk suatu fungsi fx. Nah, fx-nya ini punya nilai, fx punya nilai, limitnya juga punya nilai, yaitu sama dengan L. Artinya apa? Artinya untuk x mendekati c, x mendekati suatu nilai yaitu c, didekati baik dari kiri maupun dari kanan, hasilnya itu atau y-nya itu atau fx-nya itu akan mendekati suatu nilai yaitu L. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang ada di buku kalian di halaman 64. Coba sebutkan satu orang biar Ibu menulisnya di depan. Limit X menuju 1, X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Berapakah ya limit? Kalau kita mencari nilai fungsinya, kita tinggal mensubstitusikan nilai X sama dengan satunya ke persamaan X kuadrat dikurang 1 per X kurang 1. Coba kita cari. Misal X sama dengan 1. Untuk fungsi
fx-nya x kuadrat dikurang 1 berarti f1 sama dengan x kuadrat kurang 1. X yang kita masukkan nilai x sama dengan satunya berarti 1 dikali 1 1. 1 dikurang 1 per 1 dikurang 1. 1 kurang 1 kan 0 per 0. Nah 0 per 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Nol per 0 itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi atau tidak ada. Jika kalian tidak percaya, bisa kalian coba pada kalkulator kalian masing-masing. 0 dibagi 0 akan menghasilkan tidak terdefinisi atau tidak ada. Nah, jika kita mencari nilai limitnya, limit x menuju 1, angka berapakah yang mendekati angka 1? Kalau kita dalam garis bilangan, di sini ada 0, dan 1 dan 2. Nah, pada garis bilangan x menuju 1, nilai berapakah yang mendekati angka 1? Nah, pada garis bilangan ini, jika ibu memberikan titik di sini yaitu 0,9. 0,9 ini mendekati angka 1 atau tidak? Iya, Bu. Kalau ibu beri lagi titik di sininya 0,999, dia akan semakin mendekati angka 1 kan? Iya, Bu. Begitu juga apabila ibu beri angka 9 di belakangnya, maka dia akan semakin mendekati angka 1. Itu kita lihat dari arah sebelah kiri. Nah, sekarang kita lihat dari arah sebelah kanannya. Kita akan melihat nilai dari sebelah kanan. Angka berapa yang mendekati angka 1 dari sebelah kanan? Berarti dia di titik sini. Angka berapa menurut kalian? 1,01, Bu. Iya, benar. 1,01. Nah, jika ibu akan memberikan 0 lagi di belakangnya, misalnya 1,0001, apakah dia akan mendekati angka 1 juga? Iya, Bu. Begitu juga, jika ibu memberikan angka 0 di belakang koma, menambahkan angka 0 di belakang koma, maka nilainya itu akan semakin mendekati angka 1. Nah, dari nilai ini, kita akan mencoba memasukkan nilai yang 0,9 ini ke dalam persamaan x kuadrat dikurang 1. Nanti akan kita cari limitnya. Kita akan masukkan nilai x yang tadi ke fungsi yang ini. Nah, misalkan x-nya tadi berapa? X 0,9. Oh, 0,9. 0,9 dikuadratkan. 0,81 kurang 1. 0,81 kurang 1. 0,9 kurang 1. 0,81 dikurang 1. Min 0,19. Min 0,19 per 0,9 kurang 1. Min 0,1. Min 1. Nah, coba kalian bagikan min 0,19 dibagi min 0,1, hasilnya 1,9. 1,9. Nah, nilai x sama dengan 0,9. Jika nilai 9-nya ibu tambahkan menjadi 2 atau 3, tambahkan menjadi 3, 0,999. 0,99 kita kuadratkan. Berapa hasilnya? 0,9980001. Berapa? 99 0,99 8001 8001 kurang 1 per 0,999 kurang 1. 0,9980001 dikurang 1. Berapa hasilnya? Min 0, Min 0, koma 0, 00 1, 1 1. 999. Betul?
per 0,99 dikurang 1. Min 0, Min 0, koma 001. 001. Bagikan nilainya berapa? 1,999. 1,999. Nah, ini jika nilai 9-nya ditambahkan jadi 3. Kalau ibu tambahkan lagi menjadi 4. Coba kalian hitung. Berapa hasilnya? Hasil akhirnya 1,99999. 9-nya 4 kali ya? Iya, Bu. Ya. Ini jika didekati nilai X dari sebelah kiri. Kalau kita didekati dari nilai X sebelah kanan, berarti yang tadi yang X sama dengan 1,01. Kita masukkan nilai 1,01 ke dalam persamaan ini. 1,01 dikuadratkan hasilnya 1,0 1,0 20 20 1 kurang 1 1 dikurangi 1 1,01 dikurang 1. 1,0201 dikurang 1. 0, 0, koma 0 020 0,201 1 per 1,01 dikurang 1. 0,01. 0,01. Coba kalian bagikan nilainya. 0,201 dibagi 0,1. 2,01. 2,01. Ini untuk X sama dengan 1,01. Kalau ibu tambah lagi nolnya di belakang koma menjadi 2 ataupun 3. 1,0001. 2,01 ini untuk X sama dengan 1,01. Nah, jika ibu akan menambahkan nilai 0 di belakang koma menjadi 1,0001. 1,0001. 1,001 dikuadratkan dikurang 1 dibagi 1,0001 dikurang 1 hasilnya berapa? Coba kalian menggunakan kalkulator kalian masing-masing. 1, Berapa? 1, Kok 1 koma? Berapa hasilnya? 2, 2,000 0 3 kali 1. Nah, ini untuk X sama dengan 1,0001. Kalau nolnya ibu tambah lagi menjadi 1. X sama dengan 1,0001. Hasilnya berapa? 2, 0 0 0 0 1. Nah, dari hasilnya ini 1,99, 1,999, 1,999. Nilai 1,999 ini mendekati angka berapa? 2, Bu. Angka 2. Nah, kalau yang 2,01, 2,0001, 2,0001, dia mendekati angka berapa? 2, Bu. Nah, untuk limit X menuju 1, baik didekati dari sebelah kiri maupun didekati dari sebelah kanan, limit untuk fungsi X kuadrat dikurang 1 per X kurang 1, dia mendekati angka 2. Jadi hasil limitnya sama dengan 2. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Apa, Uswa? Ini, Bu, saya masih bingung dengan hasil limitnya, Bu. Kenapa bisa 2? Sementara yang kita carikan hasilnya itu 1,9, 1,99, Bu. Nah, begini. Limit. Seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, limit berarti pendekatan atau mendekati. Nah, pada soal ini, limit X mendekati 1. Limit X mendekati 1 berarti nilai X
nilai berapakah yang mendekati angka 1? Nilai yang X tadi kita substitusikan ke dalam persamaan X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1. Setelah kita substitusikan, maka hasilnya akan mendapatkan nilai yang Uswa tadi sebutkan, 1,9, 1,99. Nah, nilai 1,99 itu mendekati angka berapa? 2, Bu. 2 kan? Nah, jadi untuk limit X mendekati 1 untuk fungsi X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 sama dengan 2. 2. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak, Bu. Jika tidak ada, maka ibu yang bertanya pada kalian. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian limit secara intuitif? Saya, Bu. Siska, Jika limit fx, maka ketika x mendekati nilai c, didekati dari kiri maupun kanan, maka hasilnya y. Atau fx akan mendekati nilai l. nah, pengertian yang disebutkan Siska tadi hampir sepenuhnya benar. Hampir limit secara intuitif, yaitu limit X menuju C, limit X menuju C untuk suatu fungsi fx sama dengan L. Ketika X mendekati suatu nilai yaitu C, maka hasil nilai fx-nya atau nilai y-nya akan mendekati suatu nilai yaitu L. Nah, sudah paham Siska? Paham, Bu? Jika sudah paham, sekarang ibu akan memberikan sebuah tugas yang akan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Ayo buka bukunya di halaman 69. Nah, kalian kerjakan bagian A, 4B, dan 5A. Nah, tugasnya ini dikumpul minggu depan. Kalian kerjakan masing-masing di buku latihan. Berhubung waktu kita sudah mau habis, maka pelajaran pada hari ini telah selesai. Jika ada perkataan ibu yang kurang berkenan di hati kalian, ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.